Previous episode. Haruskah Anda bisa bahasa Mandarin? Enggak. Enggak ya? Sampai sini aku 11 tahun di Singapura cuma bisa ceke-ceke, tue-putue, shi-pu-shi. Caifan default Caifan. answer ya. Betul. Tapau. Ayo. Sama. Gak beda sama gue yang Iya. Dan stres gak sih di ini di secondary ketika mungkin pertama kali masuk dengan environment itu dan pressure yang kayak gitu? Stres nggak? Dia juga gimana tuh? Stres sih enggak sih. Cuman lebih ke arah adaptasi aja karena memang hidupnya emang lebih disiplin. Tadi dia sempat ngomong kan, hidup kita lebih disiplin. Jadi lebih ke arah adjustment aja, terus harus ada culture shock juga. Jadi lebih ke arah itu sih. Kalau untuk education, jujur aja, nggak gitu. Istilahnya secondary school is not really mind-blowingly hard. Kecuali untuk beberapa pelajaran yang kita dulu nggak dapat sebelumnya. Karena dulu kita SMP mungkin kita nggak dapat beberapa pelajaran kayak literatur gitu, atau social studies kita mungkin nggak dapat gitu kan. Betul. Nah di sini kita dapat pelajaran baru istilahnya, terus kayak a bit different, kayak full English kayak gitu. Jadi lebih ke arah adjustment to these things, not so much on the study atau academics itself, karena kita itu ngulang gitu. Kayak kita sebenarnya di Indo untuk kayak IPA, pelajaran IPA tuh kita udah way ahead gitu, way ahead daripada yang they are studying now. Jadi apalagi matematika. Yes, apalagi matematika gitu. Dan di sini kita boleh pakai kalkulator. I'm like, yes. Di Indo kan semua orang kuno. Mana ada itu kalkulator di Indo? Iya, di sini kita semua pakai kalkulator. Jadi nggak gitu stressful. Kayak nggak semuanya full kayak everything you need to adjust gitu, enggak. Tapi lebih ke arah way of life-nya. Menarik juga sih. Kayak tadi kita belum sempat ngomongin ya, Dek. Ada disiplin apa aja gitu yang di schedule apa aja yang di dorm gitu. Jadi dorm itu selain schedule untuk kayak laundry gitu-gitu, kita juga ada jam makan. Jadi nggak usah khawatir, anaknya dikasih makan kok. ada breakfast, ada dinner. Kalau lunch kan kita di sekolah gitu kan. Breakfast and dinner. Kecuali weekend. Kecuali weekend. Yes. Breakfast, dinner ada. Terus kita ada study time. Tempatnya Shelly ada study time. Tempat gue nggak ada study time. Oh, nggak ada. Kita ada study time gitu. Jadi after dinner itu kita bilang quiet time. Jadi ya namanya quiet time nggak boleh ngapa-ngapain ya kecuali belajar gitu, nggak boleh main. Jadi belajar antara belajar di kamar atau kita di study room yang emang kondusif untuk belajar gitu. Jadi usually jam 7 sampai jam 9, jam 10 itu study time. Terus jam 11 itu kita bilang lights out. Yes. Jadi dipaksa tidur. Jadi lights out itu benar-benar lampunya mati semua. Ya, lampu besarnya mati. Kalau masih mau lanjut belajar, ya kita harus punya lampu meja. Gitu. Tapi kalau enggak, ya dipaksa tidur. Di CJ Hostel juga dipaksa mati gitu? Iya, dipaksa mati. Lights out, benar-benar mati lampunya. Wow. Ya, jadi teratur sih hidupnya. Ya lebih ke arah adjustment di situ aja. Karena kita kan kayak, ya kenapa jam 11 masih mau main disuruh tidur gitu kan. Ya, lebih ke adjustment itu. Iya. Soal pelajaran juga, tadi kan ngomongin soal stres gitu kan ya. Mungkin kalau buat Shelly it's more like about adjustment kehidupannya gitu, which I kinda agree. Kayak the content of pelajarannya itself, apalagi aku juga ngambil literature, it's actually quite okay gitu. Cuman aku mungkin orangnya lebih kurang agak pelan untuk adaptasi. Itu sampai akhirnya tuh baru begitu hasil SMP which is O level itu keluar tuh baru nyadar kayak selama ini gue adaptasinya kayak agak kurang cocok kayak gitu ya. Jadi kayak pas O level itu kayak stres nggak jelas, terus malah dapat nilai yang kurang bagus. Terus makanya kayak pas JC itu kayak gue kayak 180 derajat mati-matian kayak it's the time when I realize I must follow the system gitu loh.
Kayak karena to be honest, kalau buat aku personally, pelajaran di Singapura itu aku merasa lebih banyak bergantung pada hafalan dibandingkan dengan pelajaran di Indo. Agree. Kayak aku belajar biologi di Indo gitu ya, aku nggak perlu kayak I just need to understand gitu loh, the basic concept gitu kan. Dan aku juga bisa jawabnya tuh sesuai dengan pengertian aku, dengan kata-kataku sendiri. Ya, tapi kalau di Singapura itu menjawab soal tuh harus ada keywords yang mereka akan cari di dalam jawaban kamu, dan kalau nggak ada keywords itu kamu akan lose points. Yes, oh my god, yes, itu agree banget. Wow. Agree banget. Kayak bener-bener kita kan pakai poin gitu. Jadi ya lama-lama kalau udah ngerti sistemnya sih, tahu gimana cara nge-score kita bilang. Iya. Karena kan semuanya kayak essay gitu kan, kayak short paragraph atau a paragraph questions gitu. Jadi biasanya setiap dari pertanyaan itu ada marks-nya. Let's say 5 marks atau 2 marks gitu. Jadi dan kita harus tahu keywords yang mana yang di-highlight waktu gurunya jelasin. Dan itu harus ada. Jadi depan belakangnya kita mumble nggak apa-apa, tapi satu kata itu misalnya yang aku paling inget banget, biologi tentang diffusion. Tentang diffusion. Jadi kayak dijelasin pertanyaan kayak what is diffusion gitu kan. Jadi kita harus jelasin, harus ada kata when kayak liquidnya itu dia diffuse, jadi harus ada kata diffuse across membrane, jadi kayak harus ada kata membrane gitu. Kita nggak boleh sembarangan tulis kayak across a wall atau a body gitu, nggak boleh. Kita harus kayak membrane gitu. Jadi itu baru dia kasih centang 1 mark, centang setengah mark gitu. Jadi kalau kita walaupun intinya yang kita sampaikan benar, tapi kita nggak kasih kata membrane gitu, ya kita nggak dapat marknya. Iya. Oh wow, itu sufferingnya ya. Kadang-kadang ngeblank gitu ya. Ayo. Kadang-kadang vocabnya lupa gitu kan. Vocabnya lupa ya. I see. Jadi cara penilaiannya juga sedikit berbeda ya. I see. Dan itu is a big deal banget sih menurut gue, karena gue di Indo terbiasa, like ngarang ya kan, kita kadang-kadang kalau kita ngarang dengan kata-kata kita sendiri. Iya. Exactly, apalagi buat itunya. Oke. Sebentar, tadi kamu mention, aku udah sedikit tahu, tapi kamu coba explain kenapa kalian bisa ahead. Kalian coba cerita dong, kalian tuh masuk ke situ di kelas berapa dan kalian apa yang terjadi? Coba. Secara rinci itu gimana? Gimana? Jadi kita kan SMP dulu nih, udah lulus nih SMP kelas 3 gitu kan, SMP 3 gitu. Terus abis itu kita tuh pindah ke Singapura, tapi kita ngulang SMP kelas 3-nya. Oke. Iya, jadi itu kan udah hilang setahun artinya kan. Terus abis itu, tapi masalahnya sekolah di Singapura mulainya Januari. Jadi Januari sampai Desember itu 1 tahun pelajarannya. Jadi karena misalnya gini kan, misalnya sekolah Indo ya kan, masuk SMA itu kan sama kan, Juli Agustus kan. Nah kalau kalian keterima scholarship, nah Juli Agustus sampai Januari ini gabut kan kalian gitu kan. Nah itu makanya kalian biasanya masuk ke SMA dulu ya, dimanapun lah ya. Enggak juga. Kita masuk ke SMA dulu tuh karena kita belum keterima. Kita belum keterima scholarship-nya. Jadi waktu itu aku masih sempat SMA, aku masih sempat exam UTS ya, ulangan tengah semester, aku masih sempat di SMA 1. Nah, ASEAN Scholarship ini baru dia buka pendaftaran itu di bulan Februari. Oke. Bulan Februari, dia open pendaftaran, tutupnya itu kalau nggak salah di April atau Mei gitu. Oke, itu kamu masih SMP itu, ya kan? Itu masih SMP kelas 3 kan. SMP kelas 3, oke. Terus habis gitu, nggak ada pengumuman tuh. Bener-bener nggak ada pengumuman sama sekali, diam seribu bahasa. Jadi kan kalau nggak ada pengumuman, kita juga nggak tahu dong. Masuk apa nggak tahu kan? Iya, nggak mungkin kita merasa kayak, nggak apa-apa, aku pasti keterima gitu kan. Nggak usah SMA. Oke. Jadi kita masih move on with life, kita masih SMA. Nah, baru Juli, itu baru dipanggil untuk tes yang pertama. Tesnya itu kan banyak. Jadi ada tes pertama screening CV, interview. Ya. Habis itu kita tes IQ dulu. Jadi dikumpulin di ballroom gitu.
Di hotel. Kayak ada 300 orang gitu dikumpulin untuk dites 3, English, Math, and IQ. Gitu. Jadi tes itu seharian, capek banget. Capek banget. Udah, capek banget. Englishnya I still remember I don't know anything. Karena kayak disuruh kayak walking thesaurus gitu, ditanya kayak sinonimnya kata ini tuh apa, bahkan kata ini aja aku nggak tahu artinya apa. Ayo, kayak Tapi kamu dulu banget. sebelumnya coba yang school based gak sih, Sher? Enggak, aku nggak coba. Karena Oke. Karena sekolah aku musuhan sama afiliasinya. Oke. Kayak ngambek gitu, karena murid yang pintar-pintar diambil semua kan, jadi nggak mau lagi. Oh. Iya, jadi I see. English itu, nah habis tes itu, terus udah nggak ada kabar lagi, kayak quite long time gitu, sampai Agustus. Jadi sebulan baru dikabarin untuk dipanggil interview, tahap interview. Nah, tahap interviewnya juga take time, kalau nggak salah di September gitu. Ya, Agustus September situ baru di interview, baru nanti aku ingatnya tuh kayak September dapat. Septembernya tuh baru offernya keluar. Oktober kita terbang. Kayak gitu. Oh, berarti Oktober November around there Oktober November. Aku terbangnya kalau nggak salah itu end of October if I'm not wrong. Iya, kamu kayaknya end of Oktober deh. Oh wow. Iya. Mau nggak mau harus apply sekolah dulu. Sekolah dulu, iya. Jadi aku udah sempet mencicipi SMA gitu. Betul. Ya, aku juga 4 bulan. Iya. I have a funny story though. Jadi itu gini waktu. Jadi hari keterimanya scholarship itu kan saya papiku yang di email gitu, karena aku taruh email papiku. Dan pas hari papiku di email itu tuh hari ambil rapot mid semester. Gue inget banget itu hari ambil rapot mid semester dan bahasa Indo gue merah. Jadi kan lagi orang tua lagi di briefing nih di hall gede gitu kan, di sekolah gitu kan. Sementara gue udah tahu nih bahasa Indo gue merah gini, mampus nih gitu kan. Tiba-tiba bokap gue kasih tahu gue dapet scholarship, gue kayak oke, bye. I'm not gonna deal with this anymore ya. Yes. I see. Kalau aku justru hari aku berangkat. Jadi the day I fly off itu aku fly off-nya tuh agak siang gitu. Jadi kayak sekitar jam 2 if I'm not wrong. Nah, paginya aku masih sekolah. Dan paginya hari itu tuh UTS geografi, Dok. Hari itu. Jadi aku ke sekolah nggak belajar sama sekali. Cuma duduk bikin masalah di saat ujian. Kayak ngajakin ngomong temen. Aduh, gawat banget. Lah, tapi kenapa kalian ketika dapat surat keterima gak langsung keluar aja, guys? Libur gitu loh, ngapain? Gabut. Iseng aja. Iya. Terus orang tua Indo ya. Gak boleh. Udah bayar uang sekolah kan? Udah bayar uang sekolah, iya. Kan udah bayar. Sampai gue keluar pun masih ditagih itu uang sekolah, padahal anaknya udah nggak di situ. Iya, kan masih bayar per bulan gitu sampai benar-benar officially keluar. Jadi daripada tanggung. I see. Jadi kalian itu ahead karena sudah sempat lulus SMP dan harus ngulang lagi ya, karena kan itu kalau di Singapura ada secondary 4 ya, itu secondary equals to kita. Ya. Sec 3 bukan sec 4. Bukan. Dan alasan yang ngulang itu adalah kalau misalnya kita masuk langsung sec 4 itu kan tahunnya O level, itu nggak akan ada cukup waktu buat adaptasi sih. Iya. Itu langsung beneran exam. Betul. Langsung UNAS-nya mereka ya, karena kan UNAS, itu I see. Dan related to this, sebelum kita lanjut, ngapain? Berangkat kok Oktober terus sampai Januari tuh ngapain kalian, guys? Sebelum sekolahnya mulai 2 bulan tuh ngapain? Kita ada apa sih namanya istilahnya? English kayak class gitu, English class. Ya. Kita ada apa ya dulu namanya ya, istilahnya apa ya? Iya. Bridging course. Yes, bridging course. Bridging course. Yes. Ya, kita ada bridging course about 1 month kalau aku nggak salah ingat. Jadi itu diajarin bahasa Inggris. Gitu. Jadi semua scholarsnya dikumpulin, ada kelas every day.
benar-benar dari pagi sampai malam. Jadi 9 to 5 kind of class gitu. Ayo. Untuk Belajar bahasa English Inggris lesson. doang. Belajar bahasa Inggris, ya. Oh, dan itu sampai nanti kalian mungkin libur dan sebelum itu ke Januari lagi gitu untuk mulai sekolahnya ya. Jadi sebelum Desember kita udah kind of free gitu. Oh, Baru Januari start. Menarik bridging course ya. I see. Oke, gue kepo juga. Day to day life-nya tadi selain yang tadi lu bilang, apakah ada hal-hal yang menarik lainnya selain apa itu tadi, kayak pagi sekolah pulang, quiet time, terus udah tidur, itu doang ya? Dan itu repeat terus kecuali weekend gitu ya? Iya, itu yes, kind of repeat terus. Ayo, oke. Bisa dibilang sekolah di sini tuh mulainya, jadi kita like day to day kayak di sekolah tuh kayak gimana gitu ya. Masuk sekolah tuh jam 7:30 sih, inget gua. Ya, jadi lebih siang daripada di Indo. Dan kalau misalnya sekolahnya jauh dari, actually kalau jalan 20 menit pun juga masih tetap dikasih bus. Pagi itu ada school bus gitu ya. Terus jadi kita masuk school bus, habis itu kalau misalnya udah telat masuk school bus udah that's it, lu berangkat sendiri gitu. Ya terus nanti dianterin ke sekolahnya. Dan sekolah di Singapura tuh ada setiap pagi yang namanya morning assembly. Yaitu upacaranya tuh setiap hari. Walau. Ya, tapi nggak lama kayak di Indo. Indo kan bisa lama tuh sampai pingsan. Ya kan? Di sini tuh palingan cuma 5 menit, cuman nyanyi national anthem, say the pledge, ya. Habis itu pengumuman udah. Ya, itu setiap harinya. Terus habis itu masuk sekolah, masuk kelas sampai jam about 10, I think 9 to 10 ada first break. Iya. Oke. Terus nanti lunch time, second break. Lupa ada third break nggak ya? Aku sih nggak ada sih. Kayaknya second break, deh. Abis itu pulang. Secondary nggak ada, iya. Iya, ya abis itu CCA tuh ekskul. Bisa sampai malam. Ekskul tuh bisa sampai malam. Usually 3 hours, 3 jam CCA-nya. Wah. Ya. Oke. Itu baru pulang. Aku beneran udah lupa banget kalau secondary school, yang inget JC soalnya. Pulang habis itu ya usually udah kayak around dinner time. Ya kalau misalnya lu mau makan di hostel yang gratis boleh. Kalau misalnya lu bosen sama makanan hostel, lu boleh beli juga from outside gitu. I see. Habis itu udah belajar. Iya. Jadi putarannya gitu ya. Oh, oke. Dan ekskul itu wajib harus pilih berapa? Ekskul? Wajib. Ekskul? Kalian ambil apa aja tuh? Ada pengalaman menarik gak? Atau ada perbedaan atau anything yang menarik dari ambil sisi apa, Share? Kenapa? Ambil apa? Oke. Gue dulu ambil yang aneh banget. Jadi, ekskul tuh wajib. Kenapa? Karena dari ekskul kita bisa dapat potongan nilai. Jadi kita semua di sini tuh semuanya itu ada hitungannya gitu. Jadi makanya kalau kita melakukan sesuatu, jarang kita melakukan sesuatu gara-gara kita suka. Kita melakukan sesuatu itu bertahan hidup ya. Karena bertahan hidup dan cuan. Iya, jadi kita harus strategis istilahnya. Wah, kita positifnya strategis ya. Jadi pada saat milih ekskul itu kita akan pilih ekskul yang kita bilang worth it. Kenapa? Karena di sini tuh yang wajib adalah ekskul dan kita bilang CIP hours. CIP hours itu Community Involvement Program. Yes. Atau kita bilang voluntary work lah. Oke. Membantu mengembalikan kepada masyarakat gitu. Nah, ini tuh ada hitungannya. Jadi ada hitungan points. Kalau kita bisa kumpulin enough points, kita bisa istilahnya kurangin nilai O-level kita. Jadi kalau O-level itu kita ada hitungannya pakai numbers. Semakin kecil jumlah nilai O-level kita, itu semakin pinter artinya. Bagus. Semakin bagus. Kalau mau masuk ke Raffles JC, RJC, itu nilai O-level kalian harus 0.
Jadi Fokus tuh udah nol. dari soalnya gini, nilai O level itu kan maksimal paling kecil dari nilainya sendiri tuh 6. 6 ya. Karena kita 6 mata pelajaran. Jadi Ya, kita tuh jadi ambil 6 mata pelajaran, setiap mata pelajaran paling tinggi itu A1, A1. Nah, kalau A1 itu kayak A+ gitu loh kalau di uni. Nah, kalau A+, A1 kan, jadi itu mark 1. Kayak itu skornya 1. Jadi kalau kita 6 pelajaran semuanya A+, jadi kita total dapat 6. Tertinggi itu ya berarti ya. Tinggi Ya. dari Oke. pelajarannya sendiri. Nah, dari 6 keuntungan- ini bisa didiskon. Oh, Ya. apa itu? Apa itu? Jadi kalau misalnya CCA lu bagus, Diskon kurang 2. Ya. Terus abis itu lu ambil higher mother tongue, terus dapat nilai bagus, diskon 2 lagi. Higher mother tongue apa itu? Ya tadi yang Chinese atau Malay itu. Ya Chinese atau Malay. Pelajaran itu, pelajaran bahasa itu, kalau misalnya kita skornya A1 bagus juga di situ, kita bisa pakai itu untuk kurangin 2. Berarti cuma perlu 2 dong? Enggak, yang terakhir ini yang paling susah sebetulnya. Ya, yang karena itu afiliasi. Bisa afiliasi, bisa juga kalau misalnya lu ambil ekstra subjek, kayak misalnya lu bukan orang Indo, tapi lu ambil pelajaran Indonesian as third language kayak gitu. Nah, terus habis itu lu dapat bagus di situ, nah lu bisa diskon lagi kayak gitu. Ya. Berarti India harus 0 ya? Kalau mau masuk Raffles RJC, which is yang top, paling nomor 1 lah gitu. Nomor 1 JC ranknya. Bentar. Jadi kalau kita dapat A1 semua, berarti misalnya tanpa ngitung yang lain, baru 6 ya? Berarti harus dikurangin dulu biar sampai 0 ya? Iya. Ya Allah, berarti... Jadi kalau dapat 6 pun udah paling bagus, itu masih belum bisa masuk ke sekolah yang paling bagus gitu. Wow. Oke. Oh, karena itu wajibnya karena oke. Sekecil mungkin malah bagus. Betul. Jadi makanya kalau ditanyain wajib, ya kalau nggak ngambil nggak apa-apa sih. Tapi ya nggak bisa masuk sekolah bagus. Tapi nggak akan pernah bisa masuk top 4 itu pasti nggak mungkin bisa masuk. Kita bilang top 4 JC, kan Raffles kan biasanya number 1 ya. Ya, the next 4 in rank itu juga nggak akan bisa masuk, kayak top 5 tuh kayak nggak mungkin lah. Karena mereka pasti standarnya di bawah 6. Iya. Cut off point-nya kita bilang. Oke. Dan kebanyakan orang Indo ya pasti around the area lah ya. Iya. Jadi makanya kenapa kok kita ngambilnya Malay bukan Chinese, karena kita mau diskon 2. Iya, bukan untuk cari untuk cari kesempatan gratis. Iya, jadi balik lagi ke CCA juga kayak gitu loh. Kayak CCA tuh nyarinya tuh bukan CCA yang kita suka, cari CCA yang paling gampang dapat nilai gitu, dapat A gitu. Paling gampang kita dikasih responsibility jadi menkom kayak gitu. Kayak di NTU gitu ya. Iya. Dia ngambil apa CCA-nya? Band ya nih. Gue kebetulan lumayan hoki, gue ambil symphonic band kemarin, dan itu kebetulan yang gue suka gitu, dan kebetulan orangnya baik, karena itu gue emang beneran nekat banget sih pas secondary school, kayak I just follow what I want gitu loh. Jadi senior sebelumnya nggak ada yang pernah ambil symphonic band, karena mereka tuh symphonic band tuh kayak latihannya tuh gila in terms of like the musicality itself. Terus ada marching juga gitu loh. Jadi physical and then also like the musical technicality gitu juga. Terus belum lagi gue nggak bisa main apa-apa, gue cuma bisa main biola pada waktu itu, nggak ada instrumen biola. Tapi untungnya adalah waktu gue masuk situ, terus senior di symphonic band-nya baik lah gitu. Jadi mereka tuh nempatin gue tuh sama anak-anak secondary 1 gitu. Karena baru pertama kali belajar main instrumen gitu kan, dan gue lagi tuh masih pakai behel, jadi ditempatin ke instrumen yang bisa pakai behel, which is clarinet lah gitu. Symphonic band itu drum band ya? Symphonic band itu drum band? Enggak. Kamu bilang marching apa? Jalan raya. Ada, dong, nah gitu. gini. Ada 2 tipe kan kalau band itu, symphonic band sama marching band. Yang performnya sambil marching itu namanya marching band. Tapi symphonic band tetap harus bisa marching, ada marching exercise-nya juga gitulah. Karena sometimes
tiba-tiba diperlukan kalau misalnya pas National lagi Day. ada kayak gitu-gitu gitu. Terus ada Oh. juga kayak apa buat melatih pernafasan juga bagus sih sebetulnya sih exercise-nya. Oh, Hmm. I see. Mm-mm. Dan itu juga perlu kayak itu ya, rank gitu ya, CCA-nya ya, kayak di NTU gitu ya, Menkom gitu atau apa gitu, perlu jabatan enggak? Atau cuma just ikut doang terus udah? Em, Itu tergantung kayak seberapa tergantung baik dari CCA-nya sih. ya. Heeh. Tergantung dari CCA-nya. Karena CCA itu banyak banget macamnya gitu. Kalau jadi kita secara general kita bisa bagi dua. CCA yang organizational, kayak misalnya OSIS gitu kan, council atau yang organizational lah istilahnya. Ada juga CCA yang artistik, yang kayak Dea ikutin band, dance gitu kan, atau choir itu artistik. Nah kalau artistik nilainya bukan dari apakah Menkom atau enggak, bukan dari posisi. Tapi kalau artistik kita nilainya dari apakah kalian berkontribusi kepada SYF. Iya, jadi SYF itu ada Singapore Youth Festival. Kayak pentas seni satu Singapura gitu. Memperebutkan medali apa sekolahnya. Itu nama sekolah dipertaruhkan. Kayak Olimpik tapi untuk artistik side. Artistik. Dan dari situlah kalian mendapatkan poin ya gitu ya. Iya. Jadi kalau ikut SYF, karena kan nggak semua orang bisa ikut gitu. Nggak bisa semua orang gitu. Cuman yang jago doang. Kalau nggak kamu jadi pemain cadangan istilahnya. Iya betul. Kalau nggak kamu di cadangan. Yang jago kalau sakit baru kamu yang ikut gitu. Kalau nggak cuma di cadangan gitu. Jadi biasanya yang bisa perform di SYF itu mereka akan ya istilahnya rewardnya lebih dilihat lebih dikasih lebih tinggi lah gitu. Apalagi kalau SYF-nya gold medal gitu. Damai langsung. Oke. Ya. Oh, jadi dulu CCA-nya apa? Nah, aku dulu CCA-nya itu pertama juga naif kan. Jadi pertama ambil yang happy gitu. Karena udah merasa pelajaran udah capek gitu kan. Mother tongue juga harus pilih yang kayak berasa nggak ada pilihan gitu. Jadi maunya CCA-nya eskul yang happy juga. Nah, aku tuh senang banget nari. Dari dulu tuh kayak istilahnya kayak apapun ada kompetisi dance aku bakal ikut gitu. Jadi di sini oke lah, bolehlah dance gitu kan, sekalian olahraga, sekalian refreshing. Wah, pilihan yang tidak tepat ya. Pilihan yang nggak tepat gitu. Aku masuk dance itu cuman if I'm not wrong 2 atau 3 bulan habis aku quit. Aku nggak mampu karena mungkin buat teman-teman semua yang nonton dan kayak considering untuk masuk dance, dari aku sih karena kita ada yang namanya SYF ini. Jadi setiap sekolah tuh mereka akan fight untuk mempertahankan level sekolah mereka di SYF, jangan sampai tahun lalu gold medal, tahun ini silver gitu. Jadi mereka akan selalu up to the standard. Nah, karena untuk mau mempertahankan ininya level standard quality of SYF, biasanya itu di Singapura yang untuk secondary ya, itu yang di appreciate more, itu lebih ke arah contemporary dance atau ballet. Yang ngepel-ngepel lantai lah biasanya lah ya. Iya, yang gulung-gulung di lantai, yang puter-puter kayak 800 kali itu ya itu. Ya, yang itu. Jadi yang bisa split. Nah, jadi jadi kalau teman-teman waktu aku apply aja itu ada audisi nari dan juga ada interview gitu. Nah, salah satu question interviewnya aja ditanyanya gini, kamu ballet grade berapa? Oh my god. Jadi kayak bukan ditanya bisa ballet atau enggak. Dia udah assume kita udah ada background ballet gitu kan. Jadi langsung tanyanya grade berapa ballet gitu. Jadi ya jadi kalau teman-teman nggak suka ballet atau nggak punya background ballet, bukan berarti nggak bisa, cuman lebih berusaha lah istilahnya. Kalau aku nggak kuat karena kita trainingnya very very harsh untuk ukuran aku ya, karena harus dipaksa untuk bisa balet. Jadi kita trainingnya itu eskul kita tiga kali seminggu. Kita 3 kali seminggu, 1 hari itu setiap hari itu 3 jam. Oke. 1 hari itu ada yang untuk full yoga, untuk conditioning istilahnya.
pikirnya kayak wah enak banget ya yoga gratis gitu, enggak ini full coaching yoga. Bener-bener yoga yang bukan yang cuman cat cow child pose itu enggak. Ini bener-bener yang kayak wah di core gitu kan. Terus satu hari lagi itu full ballet, jadi basic foundation ballet yang putar-putar itu 3 jam. Habis itu satu lagi itu baru kita bilang koreografi lah untuk latihan Korea untuk nanti piece-nya SYF itu. Jadi sangat teknikal gitu ya. Sangat teknikal banget dan aku kurang enjoy lah. Karena udah capek kan, begitu pulang harus belajar lagi, harus sekolah lagi. Ya, iya jadi loh. Aku menyerah. Terus aku pindah ke yang organizational. Karena aku merasa nggak bisa nih di artistik gitu. Aku pindah ke organizational. Waktu itu aku masuk ke organization namanya CHIJ Youth Mission. Jadi interesting banget. Youth Mission ini apa gitu. Kayak semacam Christian club gitu ya. Aku pertama kira juga gitu, kayak ini religious club atau apa gitu kan. Ternyata bukan. Jadi dia itu lebih ke arah voluntary. Kayak CIP related gitu, voluntary organization gitu. Jadi karena waktu itu aku kan pindahnya tengah-tengah. Jadi there is no way aku bisa masuk ke other places. Kayak kalau untuk council kan ada votingnya udah lewat gitu kan. Mau masuk ke artistik lain mereka udah latihan untuk SYF, jadi nggak mungkin. Jadi aku masuknya ke Youth Mission ini lumayan menarik. Ini aku nggak pernah tahu ada yang beginian gitu. Jadi tugasnya adalah every week kita dapur umum. Volunteer. Jadi kita bikin acara volunteernya gitu. Ya, jadi apakah kita ke dapur umum gitu atau kita waktu itu my project, karena kita per project gitu. Nah, my project itu kita visit Alzheimer's nursing home. Jadi every week kita visit mereka, kita bantuin bersihin, kita temenin kayak old folks-nya di sana tuh for 3 hours. Ya. Menarik jadi ya. Aku termasuk untuk CIP hours, jadi aku langsung kurangin 4. Hah? Minus 4? Iya. Karena kan dia sekalian itu volunteer. Yes. Sementara kan kalau gua kan CCA doang gitu cari sendiri lagi gitu. That's smart. Berarti ini bisa dilakukan. Tips. Oke. Berarti 2 lagi yang Malay itu ya berarti ya? Iya, Wow. Smart. Iya, diskon poin. Oke. Ini tips buat kalian yang itu. Cerdas guys. Sekolah bukan untuk terlalu cari kesempatan ya, tapi ke arah cerdas. Cuan. I see. Wah, kayaknya kita udah cover hampir semuanya nih. Udah ya dia? Interview udah ya tadi ya? Sorry, scholarship udah ya? Scholarship tadi cara mempertahankan beasiswa belum? Oh iya, itu betul juga. Tadi kan kita udah ngomongin scholarship ya. Jadi kan kamu tadi yang kamu yang mendatangi apply bla 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 dan dapat gitu. Dan oh iya, aku tunggu dulu. Aku sebelum kita nanya ke nilai, aku mau nanya kenapa kalian dalam tanda kutip memisahkan diri antara school based dan ASEAN. Bukan memisahkan diri ya, maksudnya kok kalian menyebut diri kalian geng sana geng sini, dan menurut yang gue lihat di Instagram itu tidak main bareng gitu. Apakah school base itu tidak ada anak ASEAN-nya atau sebaliknya, atau like kalian tidak nyampur gitu sama anak Indo dari school base ataupun ASEAN? Ada perbedaan nggak, guys? Sebetulnya perbedaan sih enggak sih. Gak gitu sih. Looking back itu nggak ada perbedaan. Karena scholarship-nya anak-anak school base itu sebetulnya juga ASEAN scholarship namanya. Cuman bedanya adalah dari proses aplikasinya dan cara dipilihnya aja gitu. Dan tanggal berangkatnya. Kenapa beda? Karena kan tadi dari proses aplikasinya, jadi buat anak-anak school base mereka tuh udah tahu sekolahnya dan mereka juga udah tahu teman-temannya tuh bakal siapa aja sebelum mereka terbang ke Singapura. Sementara kan kita nggak tahu, gitu.
anak-anak ASEAN ada yang bisa ditempatkan di satu sekolah sama anak-anak school base kayak Shelly gitu di CHIJ, sementara ada juga yang kayak gue anak ASEAN yang sama sekali nggak ada anak school base-nya. In terms of pertemanan bakalan tetap mingle-mingle aja sih kita. Cuman ada school base yang kayak tadi Shelly bilang, kalau misalnya sekolahnya udah dapet kuotanya, udah penuh kuotanya dari school base proses sendiri, ya mereka nggak akan dapet anak dari ASEAN gitu kan. Jadi ada juga anak-anak school base yang bakalan ya main sama mereka, yang ngomong mereka sendiri karena mereka belum tentu kenal anak ASEAN lain gitu loh. Benar. Iya, lebih ke arah karena kita datangnya juga beda gitu. Kita different batch, kita datangnya langsung dari straight dari MOE, sedangkan school base tuh mereka have their own arrangement. Jadi biasanya mereka datang udah as a group. Jadi bukan berbeda tapi lebih ke arah kita harus mingle lah, seberapa kita bisa mingle sama mereka. Lebih ke arah, karena usually anak school base tuh lebih banyak daripada anak ASEAN di sekolah yang sama gitu. Jadi biasanya ya kita yang penetrate their clique of friends lah gitu. Iya, kita yang approach mereka lah. Kita yang lebih ke masuk ke their clique of friends. Terus anak ASEAN itu biasanya jumlahnya juga sama, tapi kita nggak semuanya Indo. Anak ASEAN itu kan namanya ASEAN. Jadi kita ada yang dari Vietnam, ada yang dari Laos, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, Filipina gitu. Jadi usually anak ASEAN we kind of closer dengan yang mereka-mereka ini gitu, karena kita berasa sama lah, kayak lebih senasib, lebih bisa relate. Oh, I see. Jadi kayak bridging course tuh gue di bayangan gue tuh orang Indo semua gitu. Enggak ya? Enggak. I see. Campur. Barengan sama orang-orang dari Cina bahkan. Yes. Oh. Dari China, Thailand. Makanya mungkin ada teman-teman yang gitu. kalian bisa main-main sama orang-orang tiba-tiba udah kenal gitu, kayak mungkin Vicente gitu ya. Kalian bisa langsung main. Dari situ ternyata. Oke. Oh, oke. Jadi kalian begitu. Dan school base itu ya udah segrup per sekolahnya ya, udah mungkin nggak kenal sama sekolah lain gitu. Iya, karena kan mereka langsung dari sekolah yang sama gitu, jadi makanya mereka lebih udah kenal lah. I see, udah digrupin dulu ya. Apalagi kan school base kan banyak yang dari SMP-nya sama gitu. Jadi udah temenan dari SMP, sama-sama ke Singapura. Oh, benar juga. Ketemu dia lagi gitu. Ada udah pacaran, hebat kan? Iya. Make sense. Karena ya linknya cuma satu sekolah, satu sama satu gitu ya, berarti masih at least satu sekolah. I see. Oke, back to itu tadi scholarship. Ada yang teman kita yang dapat scholarship tapi nggak melalui nilainya. Apa itu, Sir? Oke, jadi ini tuh bukan dapat scholarship nggak melalui nilai, tapi jadi habis secondary kan masuk JC. Nah, instead of pakai O-level, karena tadi kan sebelumnya kan JC kamu ditentuin dari seberapa bagus O-levelnya gitu kan. Nah, let's say nih O-levelnya so-so, tapi pingin banget masuk JC yang bagus. Jadi instead of pakai O-level, kalau sebelumnya kan dari nilai O-level menentukan JC mana kita bisa masuk gitu. Benar. Nah, anggap aja nih kalau misalnya O-levelnya mungkin so-so gitu, belum bisa masuk ke JC yang kita mau. Nah, ada cara lain. Cara lainnya itu namanya DSA. Direct School Admission. Oke. Direct School Admission ini, dia konsepnya gimana? Konsepnya adalah dia menghargai orang-orang yang artistically inclined. Oke. Yes, jadi untuk DSA ini biasanya mereka bisa apply melalui seberapa jago your artistic skills. Jadi you apply for schools yang misalnya bandnya bagus. Atau gitar assembly-nya bagus gitu, atau dance-nya bagus. Nah, then you apply melalui jalur artistik ini sekolah tersebut. Ya, jadi misalnya nih kebetulan salah satu teman kita itu mereka apply di Victoria JC. Nah, waktu zaman aku tuh Victoria JC itu dia tuh top 2. Jadi abis RJ itu VJ gitu. Jadi kayak top 2 kan. Nah, cut off point-nya tuh 2. Jadi kalau misalnya nilai kita 6, nggak mungkin masuk punya lah. Nah, tapi kalau mau coba, kita bisa lewat direct school admission. Kita pilih nih, aku bisa main apa? Bisa main gitar, atau aku bisa nari, atau aku bisa nyanyi.
gitu. Jadi kita apply, kita diaudisi ke CCA dia. Jadi kita masuk jalur CCA, jalur S-School. Nah, kalau misalnya mereka merasa kita jago enough dan bisa jadi aset di sekolah, karena ingat ya, sekolah semua mau SYF mereka menang gold medal. Iya, betul. Jadi mereka mau gold medal, jadi mereka mau poach nih anak-anak yang jago-jago supaya jadi aset kan, supaya sekolahnya lebih higher chance untuk dapat gold medal. Gitu. Benar. Ya, jadi kita audisi lah kayak audisi Indonesian Idol gitu istilahnya. Dan kalau sekolahnya suka ya kita bisa di direct offer ke sekolah tersebut melalui GSA. Walaupun nilai O-level lu nggak nyampe situ gitu. Oh oke. Jadi meskipun misal nilainya nggak nyampe, terus kita ke Depak ke JC yang biasa aja, itu tetap di cover scholarship ya. Di scholarship itu emang sampai lulus gitu ya emang ya. Iya. Lulus JC ya. Yes. Scholarshipnya yang penting ya itu nggak nilainya bagus lah, nilainya cut off-nya di mana kita di bawah itu oke. I see. Berarti Arman itu tiba-tiba gitu yes. Ya. Gile, nari luar biasa. Iya, kalau misalnya pakai nilai biasa mah susah banget masuk Victoria JC. Bukan Arman doang, kayak Steve juga itu juga lewat dia pakai gitar. Tapi emang orang-orang yang yang gila banget sih, emang yang gila-gila gitu ya, nggak yang biasa aja. Yes. Katanya ada syaratnya gitu. Apa sih yang syaratnya untuk tidak sampai dicabut beasiswanya atau mungkin syarat-syarat dan ketentuannya sebagai scholarship holder? Syaratnya yang aku bisa ingat untuk secondary yaitu kan kita pakai nilai O-level. Nah, nilai O-levelnya itu baru akan kena warning kalau di atas berapa belas gitu, 15 isi? 15. Ya, jadi kalau jumlah nilainya tadi kan harusnya kan paling bagus 6 gitu kan. Jadi kalau kita jumlahin lebih dari 15 itu bakal kena warning. Nah, usually kita warningnya 3 kali. Jadi warning pertama, warning kedua, terus habis itu warning ketiga dicabut scholarship-nya. Loh, bukannya O-level cuma sekali? Berarti cuma sekali doang warningnya? Enggak, kan setiap kali itu kan exam. Ada UTS, ada exam. Jadi setiap kali exam kita lihat nilainya gitu. Oh, oke. Jadi kalau ada exam yang di atas 15 yaitu bisa kena warning. I see. Jadi setiap kali UAS dilihat nilainya gitu ya. Iya. Itu untuk O-level. Untuk JC kita beda. JC kebalik. Waduh, susah banget ya nih. Nilai kebalik ya? Iya, nilai kebalik. Makin banyak poin lebih bagus gitu. JC kalau nggak salah maksimal 90. 90 ya. Ya. Maksimal itu 90 nilainya. Jadi makin banyak poin, makin 90 makin bagus gitu. Nah, kalau JC itu kayak agak gak jelas, kayak batasnya di mana baru dapat warning. That's how I feel it. Iya. Pokoknya as long as kayak nilai lu nggak jelek-jelek terus-terusan gitu, ya oke-oke aja lah gitu. Harusnya nggak kenapa-napa. Karena memang syarat untuk dicabut juga sangat jauh ya. Maksudnya kayak parah banget gitu ya di mata kalian? Menurut aku sih lumayan parah banget sih, karena pokoknya selama kita nggak semuanya C and below, kita pasti aman gitu. Ya, istilahnya gitu. I see. Ya. Sebenarnya paling susah bahasa Inggris nggak sih? Iya. Gak habis pikir kenapa bahasa Inggris itu susah banget. Kan lu kalau di Indo kan Indo lu merah, kalau lu ke Singapura ya mungkin Inggris lu yang masalah. Merah, sama-sama gak bisa bahasa. Sama dong. Sama. I see, betul. Aku juga setuju sih. Aneh-aneh di sini nih. I see. Oke, mungkin ini kita mau pertanyaan terakhir. Mungkin kamu bisa elaborate gitu, boleh. Kamu suggest nggak buat orang-orang Indo untuk go through the same experience as you guys has been doing gitu? Are you suggesting people to come to Singapore, do the secondary JC, especially? Wah, susah banget ya. I suggest? Soalnya kayak, if I ask myself, apakah kalau di rewind balik nih Syari umur 15 tahun gitu kan, apakah mau datang lagi ke Singapura? I'm not sure. Oke.
now that I have seen the whole thing gitu kan, I'm not sure. Tapi at the same time juga I don't regret gitu, karena benar-benar kita belajar a lot of things dan kita dipaksa untuk mandiri. Dan nggak akan pernah tahu lah hal-hal kayak gini gitu. Kita nggak pernah tahu kalau mungkin aku sampai sekarang mungkin bisa nggak tahu gimana cara nyuci baju sendiri nih. Kalau misalnya nggak harus ke Singapura something like that gitu. Jadi ada hal-hal yang menarik dan experience-nya sendiri itu sebenarnya bittersweet ya, walaupun stres sekolah gitu. Tapi ada same time juga kita juga kumpul sama temen. Tapi ada homesick. Tapi juga kayak kangen mama. Tapi kayak kita tinggal bareng di dorm sama teman-teman itu pengalaman yang menurut aku nggak bisa digantiin sih, karena beda feelingnya beda sama uni. Uni juga kita tinggal di hall sama teman-teman, tapi it's a different feeling karena uni itu mungkin orangnya lebih gede gitu kan, kita sendiri lebih adult, jadi kita kebebasannya agak sedikit beda lah. Tapi kalau dulu pas secondary atau JC kita kayak masih underage kan, jadi kita sama temen tapi kita juga dalam satu asrama yang ada orang tuanya istilahnya gitu. Jadi ada keseruan tersendiri. Iya, banyak hal-hal bodoh. Bodoh banget gitu yang nggak pernah bisa dirasain lah kalau misalnya kita di Indo. Benar. Iya. Jadi mungkin dengan strict itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lebih menarik daripada kayak uni bebas suka-suka lu gitu ya. Iya. Uni lagian kan pelajarannya juga beda-beda sama temen-temen lu kan. Kayak kalau di pas secondary JC gitu kan pelajarannya sama. Like you are in this together gitu loh. Sama-sama berjuang. Kalau dari Dea gimana deh? I would say sekolah di Singapura. I think it's a good experience for me sih, karena selain mandirinya dan segala macamnya itu, untuk mulai sekolah di Singapura sebagai scholar di secondary school 3 itu is not a bad idea. Mungkin kalau misalnya kamu mulai sekolah di Singapura dari sejak SD, yang tadi kita bilang nilai SD kamu tuh menentukan seumur hidupmu itu. Ya mungkin jangan mulai dari situ lah ya. Kamu SD dulu di Indo, gitu kan. Have your fun di Indo, gitu kan. Terus sekolah di Singapura. Something yang I definitely miss adalah karena sibuknya sekolah di Singapura, itu aku jadi nggak punya waktu untuk like explore my hobbies. Itu salah satu trade off yang aku harus let go lah. Karena kalau di Indo kan aku masih bisa ngeles ini, ngeles itu gitu kan. Terus abis itu masih bisa jalan-jalan ke mall. Gak usah kayak belajar setengah mati. Tapi di sini tuh beda banget. Dan jadi itu tuh adalah salah satu hal yang harus diperhitungkan juga lah. Yes, correct. Oh betul juga ya. Jadi kalian bener-bener gak bisa kayak les musik atau apapun ya. Zero ya. Karena dom soalnya. It's not bukan karena domnya. Dan bukan karena kita nggak punya duit. Kalau punya duit bisa-bisa aja. We have no time. Iya. Loh, tunggu. Tapi kan anak-anak lokal kan nggak tinggal di dom kan? Anak-anak Singapura nggak tinggal di dom kan? Dan do they also think that they don't have time for this kind of thing? Mereka juga nggak punya time karena mereka tadi ambil tuition, tapi tuitionnya itu equivalent sama study time ya? Kita ngeles juga. Jadi they take lessons yang membantu akademik mereka lagi gitu. Jadi sebenarnya sama-sama iya sih, itu trade off gede banget. Dan juga social life is also one of the thing juga gitu. Social life kita ya itu tadi kayak sama temen-temen gitu kan, kita share the sufferings together istilahnya. Tapi social life juga buat orang yang suka jalan-jalan, terus suka kayak free spirited gitu kan, itu mungkin butuh di reconsider gitu istilahnya. Itu jadi salah satu faktor pertimbangan juga. Karena salah satu yang aku miss selain hobi tadi adalah aku miss everybody Sweet 17. Kayak we don't have that such thing as Sweet 17 kind of, you know. Benar juga, gak ada yang Sweet 17 di sini. Yes. Ya, SMA itu saatnya jalan-jalan, guys. Iya. Oh my god, iya sih. Dan iya sih, betul juga. Itu tadi gue nggak kepikiran ya.
kalian nggak bisa ngeles apapun, kalian nggak bisa explore. Jadi ya bener-bener bisa dibilang semua orang di level SMP SMA ya bener-bener dying for studying ya, nggak ada kesempatan explore apapun ya. Kalau Bener-bener kamu mau nilai kamu bagus ya harus begitu. ouch. Apalagi Kecuali kalau otak kamu lu nggak jenius lah. encer-encer banget. Iya. Ouch. Kecuali jenius lah gitu. Iya, kecuali jenius. Tapi sebenarnya jenius pun jujur aja kita, karena we are in the environment yang baru ya. Environment-nya itu secara tidak langsung membentuk kita untuk have that kind of lifestyle. Gitu. Bayangin aja nih, walaupun anggap aja ya kita jenius banget, nggak usah belajar deh gitu kan, kita punya photographic memory, begitu buka buku langsung hafal gitu. Nah tapi bayangin nih, aku punya friends waktu itu di secondary sama JC, waktu kita upacara bendera jam 7.30 sampai jam 7.45 nih, cuma 15 menit ya upacara yang pagi hari. Yang lainnya duduk dengerin announcement, tapi teman-teman aku yang di samping-samping yang other scholars itu, mereka buka kamus bahasa Inggris ngapalin kamus bahasa Inggris, karena mereka sadarlah bahasa Inggrisnya kurang gitu. Jadi salah satu untuk punya advantage gitu kan, atau untuk belajar lebih, mereka di upacara aja di saat semua orang masih belum buka mata bangun, mereka udah buka kamus. Jadi walaupun aku merasa pinter gitu kan, berasanya kayak reading lagi. Am I really smart? Bayangin ada sebelah lu yang buka kampus. Pas upacara bendera. Upacara bendera. Oh my god. Iya, jadi secara nggak langsung itu ada pressure tersendiri di mana ya walaupun kita kind of nggak gitu butuh, tapi kita juga jadi follow the trend gitu. Duduk aja di study room, open a study book gitu, karena semua orang doing it. Exactly. Yang lain do the same thing. Oh my god. Kayak there's a saying gitu kalau sekolah di sini, 3 choose 2. 3 choose 2. Social, sleep, study. Kamu pilih yang mana? Oh, gue pikir tadi ganteng, pintar, waras. Bukan. Bukan. Oke. Sleep, study, social. Cuma bisa pilih 2. Kalau mau social dan mau study, ya kurang tidur. Dan most people choose study and sleeps ya. Obviously. That's me lah, that's me. Obviously sih, kalau nggak tidur susah juga. Bener. Dan itu juga berarti tadi bener ya, itu nggak hanya dialami kalian scholars ya, tapi juga most of the Singaporean juga kayak gitu ya. Iya. Ya kasihan banget ya. Yes. Jadi bener sih, good point banget tadi Dea. Aku setuju banget kalau kalian considering pindah ke Singapura, secondary 3 is a good, kayak maksudnya itu oke, tapi jangan lebih early, karena ada juga teman-teman yang lain yang pindah ke situ secondary 1. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau secondary 1 ngulangnya ke SD gitu ya? Ngulangnya ke SD-nya gitu ya? Oh enggak. Kalau secondary 1 nggak usah ngulang. Nggak usah ngulang, oke. Ya, secondary 1 nggak ngulang, jadi benar-benar habis lulus SD baru masuk secondary 1 di sini gitu. Ya, mungkin aku personally nggak gitu rekomen ya, karena masih kayak 12-13 tahun sama mama aja nggak apa-apa, enak kok tinggal di Indo. Betul. Iya, tapi explore your hobbies first. Yes, betul. Ngeles itu piano semuanya, apa yang lu mau ngelesin. Betul. Lulusin dulu. Betul. Oh my god guys. Oh, I see. Oke, jadi itu saja guys semuanya ini. Wah, gue sangat insightful sekarang tentang sekolah ini. Gue dulu cuma tahu tentang itu school base ASEAN, nggak tahu juga. Pokoknya kalian tua aja lah, banyak nambah umur. Tapi click and leave meeting. Tidak sopan. Jadi tapi banyak banget yang bisa kita dapat, dan so far kalian glad ya semua dengan keputusan ini, atau mau Sweet 17 aja? Nggak apa sih, enak sih di sini. Enak lah ya. Kan nggak bokek. Nggak bokek dibayarin, betul. Iya. Oke, luar biasa banget. Thank you semua. Thank you Shirley. Thank you Dea udah sharing. Sama-sama. Iya, see you di other episode dari Boba Project. Kita akan mungkin ngobrol-ngobrol tentang topik-topik lainnya. Bye-bye. See you. Thank you so much. Bye-bye.